Oke. Cek baby cek. 1 2 3 cek baby cek. Let's go. Oke, halo semuanya, balik lagi di channel ini. Dan gue sudah lama tidak bikin kamera lagi, tidak bikin rekaman VOV kayak gini, atau motovlog atau apalah itu namanya. Setelah ini sore gue lagi ada kerjaan dan mau coba-coba. Kalau tadi gue udah nyoba ngerekam sebenarnya, terus angle-nya terlalu nunduk gitu. Terus akhirnya tadi gue beli dulu si mounting GoPro-nya. Ya gitulah, udah lama nggak ngevlog, tidak tahu hilang kemana. Sekarang gue kayak mau mulai lagi karena motor hobinya ada. Kalau kemarin tuh gue pengen ngevlog kayak gini tapi pakai motor kantor tuh kayak gimana ya, kayak kurang gitu. Terus kalau ini kan relate lah sama gua, sesuai sama motornya, sesuai sama selera gua, jadi ridingnya seneng. Dan VOV sekarang ini gua di chest mount. Jadi kalau misalnya motor atau pala gua oblak-oblak, ini VOV-nya tetap lurus gitu. Gak tahu sih, gue kayak pengen sesuatu yang beda aja. Oke. Kita anjas. Kita ngobrol random aja kali ya, cerita-cerita random. Jadi gua belum cerita ini kenapa gua akhirnya ngebangun si Mio ini. Ya sebenarnya tadi gua udah cerita di vlog yang bukan di vlog. Gua udah cerita tadi di pagi hari gua udah ngerekam gitu, tapi ya gitu hasilnya ternyata kurang bagus. Jadi ya udah gua bikin lagi aja. Sambil ya udah sih random gitu kan. Ya siapa tahu ada yang nonton, kalau enggak juga ya tontonlah, minimal 1000 view gitu. Udah susah banget nih nyari 1000 view sekarang, karena ya salah gue sendiri sih, kurang konsisten dulu. Oke, kita cerita kenapa Mio, anjay. Kenapa Mio? Kenapa Bandung, anjay. Jadi kayak konten-konten anak-anak tongkrongan senja gitu ya. Jadi kenapa Mio? Karena di rumah adanya Mio. Ntar gue putar balik dulu deh. Ya, di rumah karena adanya Mio. Terus motor ini tuh punya histori yang lebih, karena ini motor benar-benar motor pakaian nyokap gua. Terus sekarang nyokap gua udah sering sakit-sakitan, jadi udah kurang awas lah kalau pakai motor lagi. Lagian juga gue juga ngelarang dia pakai motor karena takut kan, berisiko. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ngebangun ini motor. Yang bisa kalian lihat di video sebelumnya, gue itu ngerubah tampilannya jadi Mio Soul-nya Thailand, yang menurut gue jadi modifikasi wajib buat anak-anak Mio Soul. Karena gila sih, ngerubah tampilannya jadi keren banget. Apalagi gua pakai reflektornya yang smoke blue, jadi makin ganteng sih. Smoke blue ketemu hitam, tinggal gua ganti aja lampunya sama yang putih, makin ganteng lagi sih. Kacau. Jadi menurut gua kalau misalnya kalian punya Mio Soul, coba deh kalian sisihin duit. Untuk hal yang pertama kali kalian lakuin adalah ganti si tameng depannya, si reflektor depannya pakai yang Mio Soul Thailand. Begitu. Selain punya histori lebih, motor juga
emang bagus, motor ini juga emang bagus. Jadi si Mio Soul ini menurut gua bisa jadi pembeda dari serbuan Mio Sporty yang head-on. Kita coba ngebangun Mio Soul biar sedikit beda aja sih dari yang lain. Walaupun sebenarnya kalau main sama-sama Mio lah. Nah itu kan di depan juga barusan lewat Mio tuh proper. Jadi kalau Mio Soul itu kesannya sedikit beda dari Mio yang ada, yang sporty kayak gitu-gitu. Ya punya keunikan tersendiri lah gitu kan. Terus si Mio ini menurut gua bisa masuk ke kalangan anak-anak culture. Iya gak sih? Wih, Mio-nya keren juga. Karena si Mio ini motornya tuh nggak terlalu modern gitu. Terus gue juga kan suka nonton The Elite ya, The Elite. Mungkin yang kalian anak mobil tahu lah The Elite apa. Kalau yang anak motor nggak tahu The Elite, coba cek YouTube-nya. Yang si host-nya itu si Mas Rizwan itu kan main Mio ya. Jadi si Mio ini emang culture-nya tuh deket banget sama anak-anak mobil, sama motor-motor gede. Jadi ketika mereka bosan buat rutinitas dengan motor-motor yang motor gede kan gak senyaman motor-motor kayak kecil gini ya. Motor gede kan capek bawanya gitu. Terus kalau mobil kan ribet parkir, buat nyari mobilitas yang tinggi. Rata-rata dari mereka itu pada beralih ke Mio ya, spesifik Mio sih. Karena kan ini motor yang sempat populer banget, bisa gue sandingin sama Astrea Grand di tahun 2000-an, 2004, 2000-an awal. Ini motor penjualannya gokil sih, semua orang pasti beli Mio gitu kan. Nah makanya ketika motor pada saat dulunya sempat hype banget, pasti ada turning point-nya di saat-saat misalnya entah berapa puluh tahun ke depannya itu ada saatnya lagi dia rame lagi gitu. Dan sekarang tuh rame nih si Mio. Dan ya gitu, gue senengnya karena motor ini tuh masuk ke culture, entah itu mobil, entah itu motor, ya pokoknya culture ya motornya. Karena kalau motor baru kayak Aerox, kayak Vario yang baru, kayak Beat yang baru itu kan ya lo bisa beli di dealer langsung gitu. Kalau ini kan seenggaknya walaupun banyak tapi lo harus nyari dulu tuh gitu. Terus karena motornya terhitung lama, jadi lo harus effort dulu buat ngebangun nih motor gitu kan. Pasti yang satu sama yang lain itu pasti ada bedanya aja gitu. Terus motornya juga karbu. Nah ini dia yang bikin sebenarnya motornya tuh simple, tapi kalau lu misalnya udah ngebangun Mio pasti ada aja trouble-nya. Dan juga nih motor minusnya ya, nih motor tuh ini motor adalah motor sobat Pertamina. Lumayan boros sih. Nah, makanya kan masih karbu. Nah makanya sama anak Mio itu motor ini tuh sering banget kayak dioprek karena kan karbu menurut gua kayak tradisional, terus kayak nostalgia zaman dulu nggak sih, kayak seru aja gitu ngoprek-ngoprek zaman dulu ngebangun mesin ala-ala. Kayak sekarang tuh ada masanya lagi setelah orang-orang lebih dewasa, lebih mengerti, lebih tahu selera, dan akhirnya ketemu nih kayak sekarang nih Mio proper, mesinnya kenceng tapi body-bodinya mulus, body-bodinya lengkap. Kalau zaman dulu kan kalau motor kenceng nggak mikirin body ya, yang penting balap gitu. Kalau sekarang kosmetiknya benar-benar diperhatiin, dan ini yang membuat gua kepincut banget buat ngebangun Mio jadi Mio proper. Makanya pas gua lihat di IG, lihat di YouTube, ketika ada aliran Mio proper ini, nah ini gua harus
ikutan nih ngebangun kayak gini gitu. Jadi benar-benar semangat, gue ngebangunnya juga semangat banget. Begitu guys. Jadi itu beberapa hal yang mendasari gue untuk ngebangun si Mio ini. Sebenarnya gue itu udah kepikiran ngebangun Mio itu udah dari mungkin setahun 2 tahun ke belakang kayaknya. Tapi bukan Mio Soul ini, Mio Sporty biasa ya. Karena dulu juga gue udah pernah punya Mio Sporty yang kalau sekarang itu dia masih ada, itu harganya pasti mahal sih. Karena kebetulan waktu itu kalau anak Mio pasti tahu lah, Mio Sporty angkatan pertama, terus nggak ada step belakang, terus juga si velgnya NK yang silver. Wah itu kacau sih. Itu kalau masih ada sekarang gok sih. Cuman ya hilang, bukan rezekinya. Terus akhirnya nyokap gue beli lagi Mio Soul yang ini. Sebenarnya itu juga yang yang Mio Sport itu dari kakak gue, terus diwarisin ke nyokap. Terus ini juga sama. Awal yang beli kakak gue, terus warisin aja ke nyokap. Tapi kebetulan atas nama nyokap. Jadi ya udah, nih motor benar-benar pakaian nyokap banget. Jadi punya banyak banget cerita. Gua nganter nyokap kemana-mana naik ini. Jadi ini benar-benar sentimental value-nya tinggi banget sih menurut gua ya. Jadi Mio Soul ini sangat-sangat berarti lah buat gua. Asik. Iya bener sih, gua nggak bisa pungkiri karena dulu itu gua kemana-mana, bahkan sampai perjalanan jauh kayaknya pernah dia menyokap naik motor ini. Jadi ceritanya banyak banget, banyak sekali. Dan ternyata motor ini juga bisa keren banget. yang asalnya gue pesimis, underestimate lah sama motor ini Mio Soul gue apain ya. Terus akhirnya gue nyari referensi, nentuin konsep. Ternyata ketemu konsep yang sekarang aja menurut gue udah keren banget gitu. Sekarang aja yang sampai tahap ini aja gue udah puas gitu. Udah puas secara tampilan, secara looknya tuh udah manis gitu. Terus apalagi kalau misalnya nanti lebih di permanis lagi ya bakal makin keren lagi dan makin lebih sayang lagi gue sama motor ini. Jadi inilah yang seharusnya kita bisa dapat dari motor itu kan. Harusnya motor tuh awet ya. Kayak motor-motor zaman sekarang, tah rangkanya lah. Gue nggak nyebut merek ya. Merek yang gue pakai pun mungkin ada juga trouble. Tapi kayaknya jarang deh kalau di motor dulu tuh. Jadi benar-benar sih motor atau mobil itu ya harus jadi legacy gitu, harus jadi warisan. Ya kalau misalnya kayak 50 tahun kan wajar. Cuman kan kalau motor kayak 20 tahun, 30 tahun itu menurut gue harus masih bisa berdiri kokoh ya, dengan catatan terawat gitu ya. Ya kalau nggak terawat mah ya pasti rusak gitu. Cuman kan motor itu harusnya bisa jadi legacy ke anak atau bahkan cucu. Karena yang gua alamin itu ketika motor-motor yang dulu itu tuh sampai ke anak cucunya itu masih bisa jalan gitu. Kayak contoh lah Astrea gitu kan, turun ke anak juga itu masih bagus gitu. Gue nggak tahu kalau motor-motor zaman sekarang tuh kayak rangkanya udah kropos pada mulai patah itu gimana ya nanti tuh. Kayak ya udah gitu, kayak terlalu banyak rongsokannya mungkin, malah jadi nggak bisa jalan. Motor zaman dulu kan rangkanya kuat, mesinnya juga kuat, kualitasnya jauh deh dibanding motor sekarang. Makanya gue coba mengabadikan legacy yang nyokap gue tinggalin. Asik, belum ninggalin sih, masih ada. jangan dulu lah, nanti aja. Karena inilah yang benar-benar
dasar yang kuat gue untuk ngebagusin motor ini lagi lah. Buat dipakai kayak gini aja, jalan normal aja gue udah seneng banget gitu. Apalagi bisa dipermanis secara tampilan. Oh ya, for FYI, karena motor ini juga terawat banget sama nyokap gua. Jadi nyokap gue emang bener-bener rajin buat servis ini motor. Jadi secara mesin gua kemarin sempat servis, abang-abangan bengkelnya bilang, oh ya mesinnya masih bagus ya. Dan ini sih gua nggak perlu ngeberesin mesin ya, karena mesin PR yang lumayan bikin ribet. Dan ini motornya masih enak banget, jujur ini masih enak banget. Jadi kalau buat harian mah ini masih tangguh banget lah. Tapi kalau untuk kebut-kebutan buat ngimbangin motor-motor sekarang ya maaf ya, silakan ada duluan lah. Secara tampilan gue nggak mau kalah, asik. Akhirnya gue bisa menikmati riding pakai motor yang gue seneng ngendarainnya. Karena kan Ceki udah mogok, si Luni juga udah keburu males gue, karena ya namanya motor tua itu harus bener-bener punya komitmen lah buat ngerawatnya, dan komitmen gue tuh belum sekuat itu. Makanya motor ini gue nggak harus terlalu berkomitmen terlalu gede, karena motornya masih enak, masih sehat. Terus juga gue nggak perlu effort, nggak repot, karena motornya matic, simple, kecil juga. Ya inilah kesenangan dimana motor hobi bisa banget dipakai buat komuter tiap hari, bahkan kerja, bahkan apapun. Angkut-angkut juga sebenarnya masih bisa kalau lo nggak sayang sama bodinya. Jadi ini motor lengkap banget buat gua. Selain history, fungsinya juga segala macamnya. Minusnya cuma boros doang. Udah gua ceritanya sampai ngalur ngidul. Mudah-mudahan ini si angle kameranya nggak terlalu nungkul. Kalaupun misalnya terlalu nungkul, bakal gua upload aja tetap. Sorry kalau misalnya emang ternyata tidak nyaman nontonnya. Tapi gue udah capek ngomong dari pagi, udah 2 kali take, masa nggak di upload juga. Ya udah, segitu aja obrolan random dari gua. Semoga kalian suka sama format video kayak gini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.